Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara menyusun teks berita faktual. Nah, karena kalian waktu pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengalami proses menganalisis berita, membaca berita. Nah, sekarang waktunya kalian menyusun teks berita faktual. Apa sih teks berita faktual? Berita faktual itu adalah berita yang lagi viral atau lagi terkini atau berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat banyak. Nah, bagaimana sih cara menyusun teks berita faktual? Yuk kita simak bersama-sama cara menyusunnya. Nah, di sini ada 5 tahapan atau 5 langkah menyusun berita faktual. Pertama yang harus kalian lakukan adalah temukan dulu peristiwa terkini atau faktual yang terjadi di lingkungan kalian atau di sekitar kalian. Contoh beritanya hari ini yang lagi booming tentang corona atau tentang peristiwa-peristiwa lain yang lagi viral, lagi terkenal atau lagi hangat-hangatnya dibicarakan di daerahmu. Nah, bisa topik-topik yang lain, bisa bencana, bisa juga kecelakaan atau berita-berita yang lain. Kedua, mencari sumber berita. Nah, apa sih tujuannya mencari sumber berita ini? Agar beritamu tidak terkesan hoak. Berita yang kamu sampaikan adalah berita yang bisa dipertanggungjawabkan atau nyata kejadiannya. Ya, tahu kan berita hoax itu? Ya, berita hoax itu berita bohong. Berikutnya, di langkah nomor ketiga, setelah kalian mencari sumber berita, kalian harus mengumpulkan data-data yang diperlukan. Apa saja sih data-data yang diperlukan? Nanti akan dibahas lebih lanjut. Berikutnya, yang sudah pernah Ustadz Reddy bahas, selanjutnya yaitu menyusun atau membuat 5W plus 1H. Sudah dijelaskan ya 5W 1H itu apa? Dari what, where, when, why, who, dan how. Ya. Berikutnya langkah kelima, menyusun isi teks beritanya. Nah, setelah kalian mendapatkan berita-berita mulai dari langkah 1 sampai langkah keempat, kalian tulis tuh berita yang sudah kalian dapatkan disusun secara rapi. Yuk kita simak penjelasan per masing-masing langkahnya agar kalian lebih menguasai tentang cara menyusun berita faktual. Yang pertama tadi yaitu temukan peristiwa terkini atau faktual. Nah, cara membuat berita yang pertama itu kalian harus menemukan sebuah peristiwa yang hangat untuk dipublikasikan. Apa sih dipublikasikan itu? Diberitakan. Hal tersebut lantaran peristiwa yang sedang menjadi perbincangan akan sangat banyak dicari informasinya dan kebenarannya. Biasanya orang-orang di sekitar itu lebih tertarik dengan berita-berita yang terkini, ya. Misalnya Anda dapat menggunakan peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, ataupun kejadian lain yang menarik yang menjadi perhatian banyak orang. Jika Anda tidak mendapati kejadian atau peristiwa tersebut, maka bisa dilakukan pencarian topik lainnya. Contohnya peristiwa yang unik, meliput orang yang sudah berprestasi, atau meliput orang yang sudah berjasa, bisa juga, dan masih banyak yang lainnya. Langkah kedua yaitu mencari sumber berita. Tujuan mencari sumber berita ini agar beritamu tidak hoax atau berita bohong, ya. Kita harus menghindari berita-berita bohong. Yang harus kita sajikan adalah berita-berita terkini, terpercaya dari sumber beritanya. Ya, setelah Anda mendapatkan peristiwa viral atau unik yang layak untuk diangkat, selanjutnya kalian mencari sumber. Nah, pencarian sumber ini dilakukan guna pembuat berita mendapatkan informasi yang tepat, juga benar, dan bisa disampaikan atau diteruskan ke masyarakat luas. Tak hanya itu, pencarian sumber ini juga bertujuan agar berita yang kamu buat itu bisa terakurat. Pencarian sumber ini dapat dilakukan dengan cara menemui saksi atau orang yang berada di lokasi kejadian.
Bisa disebut saksi mata ya, orang yang ada di lokasi kejadian yang melihat langsung peristiwa yang terjadi. Atau peristiwa yang akan diangkat bisa bencana alam dari korbannya, kecelakaan juga bisa dari korbannya, atau bisa dari petugas kepolisian yang ada di daerah tersebut. Itu bisa menjadi sumber berita. Berikutnya, langkah ketiga yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan. Apa sih data-data yang diperlukan itu? Nah, Anda perlu melakukan pengumpulan data terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin. Bisa melalui wawancara, observasi, juga melakukan dokumentasi. Nanti pengumpulan data ini kaitannya dengan 5W1H ya. Mulai dari lokasi, lokasi terjadinya, maksudnya lokasi terjadinya berita itu, tanggal, orang-orang siapa saja yang bisa dimasukkan ke dalam berita seperti itu. Itu termasuk data-datanya, atau bisa juga jumlah korban, itu juga termasuk data ya. Wawancara salah satunya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara runtut bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian jika ada korban, Anda juga bisa menanyakan secara langsung informasi mengenainya. Bisa dimintai data-datanya, siapa yang menjadi korbannya, siapa jadi pelakunya, dan bisa juga observasi lapangan. Ya, observasi lapangan ini tujuannya agar kamu dapat mengamati secara langsung. Nah, observasi lapangan itu seperti ada kerusakan atau tidak, atau ada timbul perlu ganti rugi atau tidak. Nah, seperti itu juga, itu namanya observasi. Berikutnya ada juga dokumentasi. Nah, ini dokumentasi itu adalah salah satu terpenting dari sekian data. Karena orang itu lebih melihat data dokumentasi dulu, yaitu berupa foto. Yang biasanya orang-orang yang pertama kali dilihat, yaitu dokumentasi fotonya. Sehingga kalian bisa memotret kejadian jika kamu ada di lokasi tersebut, atau bisa memotret bukti-bukti dari hasil kejadian itu. Nah, ini karena dokumentasi itu penting sebagai sebuah peristiwa dan biasanya wajib dilampirkan dalam sebuah berita. Nah, langkahnya berikutnya yaitu memuat 5W1H. Nah, Ustadz Reddy sebelumnya sudah pernah membahas ini ya. Nah, hampir setiap berita itu wajib memuat 5W1H. Begitu juga kalian nanti waktu menyusun berita juga harus memuat 5W plus 1H. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya what itu yaitu peristiwa apa yang sedang terjadi, siapa who, ya, siapa aja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, where, di mana peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, why, nah mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan terakhir how, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut ya. Jadi di antara 5W1H ini adalah hal-hal yang wajib termuat dalam berita. Dan langkah yang terakhir dari data yang sudah kamu peroleh dan menyusun 5W plus 1H tadi, nah kalian baru bisa menyusun isi teks berita. Nah, waktu menyusun isi teks berita ini, kalian bisa menyusun beberapa paragraf aja, tidak perlu banyak-banyak. 3-4 kalimat dalam satu paragraf itu sudah bagus, ya. 3-4 kalimat, andaikan lebih bagus lagi. Biasanya kalau lebih dari 3 kalimat atau 4 kalimat, kalian bisa membuat menjadi 2 paragraf. Tapi biasanya kalau liputan-liputan singkat yang dibawakan oleh pembawa berita atau pembawa liputan itu dalam satu paragraf itu cukup 3-4 kalimat. Nah, biar tujuannya apa? Yang mendengar atau melihat laporanmu itu mudah dalam memahami informasi yang kalian sampaikan. Nah, itu tadi cara menyusun berita atau menulis teks informasi berita faktual. Selamat mencoba menyusun teks berita faktual. Nah, berikut ini nanti akan ada satu video dari Ustadz tentang bagaimana sih menjadi
pelapor atau pewarta yang baik sesuai dengan teks berita yang kalian buat. Yuk simak video berikut ini dari Ustadz.